Awal cerita. Seorang waria yang terkenal ramah dan baik ditemukan tidak bernyawa di rumah kontrakannya. Kondisinya pada saat itu sangat mengenaskan karena banyak bekas luka tusukan, bahkan pisaunya pun masih menancap di bagian pinggang sebelah kanan. Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Waria Kecanduan Seks Sesama Jenis Tewas Akibat Uang Rp300.000. Nah, bagaimana kisahnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada tahun 2022 lalu. Seorang pria bernama Samsudin, berusia 43 tahun. Samsudin hidup sendirian di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Perumnas Rahma, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pada awalnya, rumah kontrakan yang disewa oleh Samsudin hanya digunakan sebagai tempat tinggal seperti rumah-rumah lainnya. Namun seiring waktu berjalan, Samsudin memutuskan untuk membuka usaha salon di rumah tersebut. Salon yang didirikan oleh Samsudin kemudian diberi nama Tari Salon. Entah karena sudah lama berkecimpung di dunia kecantikan, atau pengaruh pergaulan, atau juga memang mungkin keinginannya sejak dulu, Samsudin akhirnya memutuskan untuk merubah identitasnya menjadi seorang wanita pria. Sejak saat itu, Samsudin mulai berdandan seperti wanita dengan memanjangkan rambutnya, serta ia juga bersolek ala wanita. Samsudin juga mengubah namanya dari Samsudin menjadi Tari. Dan warga sekitar lebih sering memanggilnya dengan sebutan Mak Tari. Menurut tetangga, Mak Tari dikenal sebagai waria yang baik hati, ramah, dan sangat dermawan. Dia sering memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di lingkungannya. Bisnis salon yang dijalankannya mulai berkembang pesat. Dengan banyak pelanggan yang datang untuk potong rambut, spa, dan layanan kecantikan lainnya. Karena banyaknya pelanggan, Mak Tari mulai kewalahan melayani mereka semua. Dia pun mulai merekrut beberapa karyawan. Salah satunya adalah seorang pria bernama Marianto, yang lebih dikenal sebagai Rian, berusia 27 tahun. Rian lahir di sebuah desa di Lubuk Sau, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Di salon milik Mak Tari, Rian diterima bekerja sebagai asisten make up dan baru saja bekerja sekitar 1 bulan. Selain tugas utamanya sebagai asisten make up, Rian juga membantu Mak Tari dengan pekerjaan tambahan seperti merias pengantin, dengan upah tambahan sebesar 50.000 setiap ada job. Namun, jika tidak ada job dan salon sedang sepi,
Pria itu juga ikut membantu bersih-bersih serta memasak untuk makan bersama di rumah kontrakan yang juga berfungsi sebagai salon tersebut. Selama Rian bekerja di salon milik Mak Tari, pria tersebut juga tinggal di rumah kontrakan yang sama karena rumahnya terletak cukup jauh dari tempat kerja. Selama masa kerjanya di salon, hubungan antara Rian dan Mak Tari berlangsung baik, seperti hubungan biasa antara bos dan karyawan. Mak Tari sebagai pemilik salon tidak pelit dan sering memberikan bonus jika Rian menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Namun menurut pengakuan Rian, setelah 3 minggu bekerja di salon tersebut, perlakuan Mak Tari mulai berubah. Mak Tari seringkali meraba-raba tubuh Rian, menggoda, dan bahkan pernah menawarkan sejumlah uang dengan syarat Rian mau memenuhi hasrat seksual sesama jenisnya. Mak Tari menawarkan Rian sejumlah uang yang cukup besar untuk sekali berhubungan sesama jenis, yaitu sebesar Rp300.000. Karena Rian berasal dari keluarga yang kurang mampu dan merupakan tulang punggung keluarga, dia langsung tertarik dengan tawaran tersebut dan memutuskan untuk menerimanya. Singkat cerita, Rian dan Mak Tari akhirnya melakukan hubungan sesama jenis tersebut. Mak Tari pun membayar sesuai dengan janji. Setelah peristiwa tersebut, status Rian berubah dari sekedar asisten makeup menjadi seorang yang memenuhi hasrat seksual majikannya. Hubungan ini berlanjut dan bukan hanya terjadi sekali. Rian harus terus memenuhi hasrat Mak Tari. Dengan setiap kali hubungan dilakukan, dia menerima pembayaran sebesar Rp300.000. Pada hubungan keempat mereka, sistem pembayaran berubah karena kali ini Mak Tari tidak langsung memberikan uang seperti sebelumnya. Hal ini berlanjut hingga hubungan ke-8. Setelah Rian memuaskan hasrat Mak Tari sebanyak 5 kali, dia belum menerima upah yang dijanjikan. Rian mulai menuntut pembayaran yang totalnya mencapai Rp1,5 juta. Mak Tari terus-menerus mengelak untuk menyelesaikan pembayaran. Suatu hari, saat Rian kembali menuntut pembayaran, Mak Tari mengaku tidak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi janjinya. Pengakuan ini membuat Rian sangat marah dan merasa ditipu serta dipermainkan oleh Mak Tari. Meskipun merasa tidak puas, Rian tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sepanjang hari itu. Pada 23 Agustus 2022 sekitar pukul 1 dini hari, Rian yang tidak bisa tidur karena terus memikirkan masalah pembayaran dengan Mak Tari memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Setelah itu, Rian menuju kamar Mak Tari yang kebetulan sedang tidur pulas. Meskipun sempat ragu, rasa sakit hati terhadap Mak Tari lebih besar. Rian akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup bosnya. Dengan keputusan yang bulat, Rian menikam pisau ke perut Mak Tari. Serangan yang mendadak dan brutal membuat Mak Tari tidak sempat melawan, dan dalam sekejap nyawanya berakhir di tangan asistennya sendiri. Setelah korban kehilangan nyawanya, Rian cepat-cepat membereskan barang-barangnya dan meninggalkan rumah kontrakan. Sebelum pergi, Rian sempat mengambil handphone dan sepeda motor milik Mak Tari. Menggunakan sepeda motor tersebut, Rian melarikan diri menuju Bengkulu Utara. Setibanya di sana, Rian menjual motor tersebut kepada seorang penadah dengan harga Rp1,5 juta. Uang hasil penjualan motor itu kemudian digunakan untuk melarikan diri ke Padang, Sumatera Barat.
Pada 25 Agustus tahun 2022, atau 2 hari setelah peristiwa tersebut, beberapa warga yang tinggal dekat kediaman Mak Tari merasa aneh dan bingung karena salon tidak buka hingga siang hari. Padahal Mak Tari selalu tepat waktu. Merasa curiga dan penasaran, warga memutuskan untuk memeriksa ke rumah yang ternyata dalam kondisi tidak terkunci. Awalnya, warga sempat mengetuk pintu rumah tersebut, tetapi karena tidak mendapat jawaban, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk. Begitu memasuki rumah dan salon milik Mak Tari, salah satu warga yang terkejut melihat pemandangan mengerikan langsung berteriak karena menemukan Mak Tari dalam kondisi tewas dengan pisau masih menancap di bagian pinggang sebelah kanan. Warga segera melapor penemuan tersebut kepada pihak berwajib. Setelah menerima laporan, pihak berwajib segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di sana, mereka langsung mengevakuasi jenazah Mak Tari ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi juga segera melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mencari bukti-bukti terkait. Mereka sempat meminta keterangan dari beberapa saksi dan menemukan bahwa pelaku pembunuhan diduga adalah Rian. Karena beberapa warga mengaku pernah melihat mereka berdua sebelum Mak Tari ditemukan tewas. Mendapatkan informasi tersebut, aparat kepolisian segera melacak keberadaan Rian. Pada 31 Agustus tahun 2022, mereka berhasil menangkap Rian yang sedang bersembunyi di sebuah rumah milik saudaranya di Padang, Sumatera Barat. Karena Rian melawan saat ditangkap, aparat terpaksa menembak timah panas ke bagian kaki kirinya. Setelah penangkapan tersebut, Rian langsung dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Rian mengakui seluruh perbuatannya. Dia menjelaskan bahwa rasa sakit hati dan dendam terhadap Mak Tari muncul karena bosnya tidak memenuhi janji untuk memberikan imbalan Rp300.000 setiap kali Rian memenuhi permintaannya. Rian mengklaim bahwa dirinya adalah laki-laki tulen dan tidak memiliki orientasi seksual menyimpang, serta hanya terpaksa memenuhi permintaan Mak Tari karena iming-iming uang tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa sebagai tulang punggung keluarga dari latar belakang kurang mampu, uang Rp300.000 sangat berarti baginya. Namun, dia merasa ditipu ketika harapannya untuk mendapatkan uang banyak tidak terwujud. Akibat perbuatannya, Rian dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, majelis hakim menyatakan Marianto alias Rian bersalah atas tindakan pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya jika seseorang merasa tertekan dengan keadaan finansial. Rian merasa terpaksa memenuhi tuntutan Mak Tari karena uang yang dijanjikan sangat penting untuk keluarganya yang kurang mampu. Ketika Mak Tari tidak menepati janji, Rian merasa ditipu dan marah, yang akhirnya membuatnya mengambil tindakan ekstrim. Hubungan sesama jenis mereka juga merupakan penyimpangan dan tidak sesuai dengan norma serta dilarang oleh agama. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.